Pemirsa, usai Ronald Tanur divonis bebas atas dakwaan pembunuhan yang dilakukannya terhadap mantan pacarnya, Kejaksaan Agung memastikan akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Lalu apakah Komisi Yudisial akan memeriksa Hakim PN Surabaya atas vonis bebas tersebut? Kita ikuti laporan jurnalis NTV Elisa Sinaga dan juru kamera Ihsan Riansyah. Gregorius Ronald Tanur divonis bebas usai Hakim Pengadilan Negeri Surabaya menyatakan bahwa Ronald Tanur secara sah tak terbukti membunuh mantan kekasihnya berinisial DSA. Membebaskan terdakwa oleh hakim dari seluruh dakwaan penuntut umum di atas. Kasus ini pun menjadi sorotan publik. Mengapa demikian? Selain karena jaksa penuntut umum sebelumnya telah menjatuhkan Ronald Tanur 12 tahun kurungan penjara dikarenakan dugaan penganiayaan berat yang dilakukan oleh Ronald Tanur kepada mantan kekasihnya berinisial DSA, Ronald Tanur juga disorot karena merupakan anak dari anggota DPR RI Komisi 4 fraksi PKB Edward Tanur. Namun akibat kasus ini, Edward Tanur pun dinonaktifkan secara resmi oleh DPP PKB. Berikut kronologis peristiwa pembunuhan korban DSA dalam surat dakwaan persidangan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Pada Selasa 3 Oktober 2023, Ronald dan DSA pergi ke salah satu tempat karaoke di Surabaya. Keduanya berkaraoke dan sempat minum minuman beralkohol jenis Jose Tequila hingga lewat dini hari. Keduanya mabuk, namun memilih untuk pulang. Ronald dan korban DSA pun menuju ke lift untuk turun menuju parkiran. Di sini percekcokan pun terjadi. Pada saat di dalam lift, Ronald menampar dan memukul korban DSA menggunakan botol tequila. Setelah sampai di basement, percekcokan pun mulai memuncak hingga Ronald melindas korban DSA menggunakan mobil. Melihat DSA tak berdaya, Ronald langsung membawa DSA ke rumah sakit terdekat, namun sayangnya nyawa DSA tak tertolong. Usai melewati berbagai persidangan, pada Rabu 24 Juli 2024, Ronald dijatuhi vonis bebas oleh Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur. Hakim Ketua menyatakan Ronald tak terbukti secara sah bersalah dan meyakinkan telah melakukan pembunuhan maupun penganiayaan, serta menyebabkan korban tewas. Hakim bahkan menilai terdakwa berupaya melakukan pertolongan pada masa kritis korban lantaran sempat membawa korban DSA ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Adanya kronologi yang diungkap ke publik oleh jaksa penuntut umum, lalu adanya vonis ini membuat publik pun geram. Bahkan Kejaksaan Agung menyatakan akan mengajukan kasasi terkait kasus ini ke Mahkamah Agung. Hal ini tentu saja mengundang komentar dari Komisi Yudisial. Dan berikut pernyataan dari juru bicara Komisioner Komisi Yudisial Republik Indonesia melalui wawancara eksklusif dengan Nusantara TV. Kami karena belum ada pelapor dan melihat ini menjadi perhatian publik, maka kami mengambil hak inisiatif untuk melakukan pemeriksaan. Sementara itu, ketiga majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya terdiri dari Hakim Ketua Erin Tuah Damanik dan 2 hakim anggota yakni Mangapul dan Heru Hanindyo. Dikabarkan pihak keluarga dari korban DSA pun akan melaporkan ketiga hakim tersebut ke Komisi Yudisial. Namun hingga saat ini Komisi Yudisial mengaku belum menerima laporan dari pihak keluarga korban. Dari Jakarta, Elisa Sinaga, Ihsan Riansyah, jurnalis NTV melaporkan.